Terdakwa penyebar hoaks atau berita bohong Ratna Sarumpait hari ini menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Nah, dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum terungkap bagaimana lihainya Ratna Sarumpait menginformasikan kepada orang-orang dekatnya sampai kepada Prabowo Subianto bahwa dia dipukuli oleh 2 orang di Bandung. Nah, kita akan melihat grafiknya terlebih dahulu. Pemirsa, Ratna hari ini didakwa dengan 2 dakwaan. Yang pertama adalah Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menyatakan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Nah, dakwaan yang kedua dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas sara. Ini merupakan pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, sejumlah nama muncul dalam dakwaan untuk Ratna Sarumpait yang dibacakan oleh JPU hari ini, diantaranya seperti Said Iqbal, Rocky Gerung, Nanik Sudaryanti, kemudian ada Daniel Anzar, Rizal Ramli, Said Iqbal tadi sudah saya sebutkan, Prabowo Subianto, Amin Rais, Hanum Rais, Rahel Mariam, Fadlizon, Fahri Hamzah, dan beberapa nama yang lain. Nah, dakwaan juga menyebut peran dari nama-nama tersebut seperti Rocky Gerung, di mana Ratna mengirim foto lebamnya melalui WhatsApp kepada Rocky Gerung berturut-turut dan juga message WhatsApp yang lain dari tanggal 25 hingga 29 September 2018. Ada juga nama Said Iqbal yang lewat Said Iqbal inilah Ratna kemudian meminta bertemu kepada Prabowo dan juga mengadukan apa yang terjadi, dan Ratna mengatakan bahwa dia dipukuli di Bandung oleh 2 orang. Nah, polisi telah memanggil Rocky Gerung dan juga Nanik Sudaryanti yang merupakan Wakil Ketua BPN, Badan Pemenangan Nasional dari Prabowo Sandi. Kita akan ke slide selanjutnya, pemirsa. Ini ada beberapa pernyataan yang dikutip oleh jaksa yang ada di dakwaan yang tadi dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang pertama adalah WhatsApp dari Ratna ke Rocky pada tanggal 26 September. Ini bunyinya, sakit seputar rongga mata, retak di pelipis dan rahang. Tidak sepedih, kitab terkoyak, di tangan kanan menganga. Ada juga di bagian bawah sebelah kiri, pemirsa, itu tanggal 29 September. Masih sama dari Ratna ke Rocky. Mungkin aku tidak harus ngotot memperbaiki bangsa yang sudah terlanjur rusak ini. It's painful. Kemudian ada juga Rocky yang tidak disebutkan dalam dakwaan membalas pesan Ratna. Namun Rocky kemudian disebutkan dalam dakwaan mencuit dalam Twitternya dengan mengatakan tidak cukup memfitnah, tidak puas memaki, akhirnya kalian memakai tinju, sungguh dangkal dan tetap dungu. Ada juga tweet dari seperti Fahri Hamzah, Fadlizon, dan lain sebagainya. Namun ada juga yang menarik yang ditweet oleh Hanum Rais pada tanggal 2 Oktober 2018. Dia mengatakan, saya juga dokter. Saya melihat, meraba, dan memeriksa luka Bu Ratna kemarin. Saya bisa membedakan mana gurat pasca operasi dan pasca dihujani tendangan, pukulan. Inilah mereka yang menganggap sebagai berita bohong. Nah, ini adalah 4 dari sejumlah pernyataan dan juga sejumlah tweet ataupun message dalam WhatsApp yang disampaikan oleh jaksa yang semuanya ada di dakwaan dari JPU. Nah, kasus Ratna ini bukan satu-satunya terkait dengan kasus besar mengenai berita bohong atau hoax. Mungkin masih segar dalam ingatan Anda terkait dengan kasus kotak suara atau kontainer sebanyak 7 kontainer yang berisi 70 juta surat suara yang sudah dicoblos di bagian 01. Ada 5 tersangka di sini, salah satunya adalah BBP, Bagus Bawana Putra, si pembuat rekaman suara yang disebut-sebut sebagai Ketua Koalisi Relawan Nasional atau Kornas Prabowo Presiden. Nah, BPN membantah bahwa Bagus merupakan bagian dari tim kampanye. Yang paling fresh ada juga kasus emak-emak yang menyebarkan berita bohong di Karawang, Jawa Barat. Sudah ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan. Mereka menyatakan bila Jokowi menang pemilu maka tidak akan lagi ada anak ngaji, azan kemudian dilarang, dan pernikahan sesama jenis akan dilegalkan. Nah, hoax Ratna, pemirsa, akhirnya terungkap terang benderang, dan Ratna juga didakwa berbohong yang berpotensi membuat keonaran di tengah masyarakat. Ada juga 2 kasus baru yang saat ini masih disidik oleh pihak kepolisian. Akan seperti apa nanti akhir dari 3 kasus besar ini, dan juga seperti apa tanggapan dari kuasa hukum Ratna Sarumpait yang mengatakan ada kejanggalan
dalam dakwaan jaksa. Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Yang pertama adalah Ade Irfan Pulungan, Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi Amin. Mas Ade, selamat malam. Malam, Rory. Ada juga Mas Bilhuda, kuasa hukum Ratna Sarumpait. Mas Bilhuda, selamat malam, Mas. Selamat malam. Ada Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Pak Kudri, selamat malam, Pak. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Saya juga ingin menyapa Prof. Mahfud MD, mantan Ketua MK, pakar hukum tata negara yang bergabung bersama kami dari luar studio. Prof. Mahfud, selamat malam. Assalamualaikum. Prof. Mahfud, Assalamualaikum. Selamat malam, Ruri. Waalaikumsalam, kawan-kawan. Saya akan mungkin ke Mas Ade terlebih dahulu. Dari dakwaan jaksa, apa yang ingin Anda sampaikan soal Ratna Sarumpait dan apa yang telah dia lakukan, Mas Ade? Ya, tadi dalam persidangan itu ya, setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya, dia mengakui kesalahannya. Ya, jelas di situ. Yang kedua adalah dalam dakwaan juga jaksa penuntut umum menyebutkan beberapa nama-nama tentang apa namanya? Yang terlibat ini. Ya, terlibat ya. Apakah keterlibatan itu secara langsung atau tidak langsung nanti kita lihat dalam perkembangan persidangan berikutnya. Tentunya pasti akan apa namanya? Kemungkinan bisa ditemukan fakta-fakta dalam persidangan. Tapi yang jelas ini kesalahannya dalam membuat berita bohong yang berpotensi membuat keonaran sudah diakui. Ya, sekarang kan begini. Dia mengatakan sebelumnya ya, mengatakan kepada publik adalah dia dianiaya, ya, dianiaya di suatu lokasi di tempat di Bandung, ya. Nah, akibat berita itulah yang hoax itu muncul di publik, ya, di dunia medsos itu yang menimbulkan kegaduhan, keresahan, seolah-olah memang adanya sebuah penganiayaan yang dilakukan oleh oknum tertentu atau siapapun kepada Ibu Ratna ini. Baik. Nah, jadi akibat kebohongannya itu kan sangat menimbulkan keresahan, apalagi sekarang ini persepsi masyarakat tentu menuduh atau menyangka kepada Paslon 01. Karena Ratna merupakan salah satu juru bicara pada saat itu masih bagian dari 02. Ya. Saya akan ke Mas Bilhuda sekarang. Apa tanggapan Anda, Mas, terkait dengan dakwaan jaksa? Ada informasi, ada statement yang mengatakan dakwaan jaksa salah satunya janggal. Ya, artinya begini, kami kalau bahasa janggal itu tidak relevan ya. Jadi berdasarkan dakwaan yang dibacakan tadi itu merupakan dakwaan yang obscurable, dakwaan yang kabur. Kaburnya di mana, Mas? Kekaburan itu jelas karena ada uraian-uraian yang disampaikan melalui WhatsApp, namun tidak disebutkan secara detail menitnya kapan, kemudian responnya apa. Di dakwaan ada jamnya, tanggal, ada tanggal, namun tidak ada jam. Ada tanggal jam 15 dan jam berapa saya juga membaca tadi siang secara Betul, teliti. tetapi bukan hanya itu saja yang menjadi fokus kami nyatakan itu merupakan suatu dakwaan yang kabur ya, tetapi ada juga penjelasan tentang disampaikan di hotel, katakanlah seperti itu. Nah, Ini yang Hotel Mercure itu. Mercure itu. Kemudian kalau kita katakan hotel ini kan luas lingkungannya. Baik. Harusnya disampaikan secara detail di lantai berapa. Ini artinya kurang detail dakwaan tersebut. Detail. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada pasal 143 KUHP ayat 2, dakwaan itu harus memiliki standarisasinya. Artinya dakwaan itu harus melukiskan tentang peristiwa kejadian. Baik. Sedemikian rupa terang benderang supaya orang paham. Baik, saya ke Pak Kudri sekarang. Ini Mas Bilhuda mengatakan kabur, sementara Mas Ade mengatakan ini sudah terang benderang dan sesuai dengan apa yang terjadi. Pak Kudri, tanggapan Anda soal dakwaan jaksa? Surat ya, jaksa itu kan dalam membuat surat dakwaan itu intinya itu kan 5W1H. 5W1H gini, what itu siapa yang melakukan? When, kapan, di mana, where. Ya, ini kan prinsip jurnalistik ya. Enggak, itu sama 5W1H. juga. Sama juga di dalam surat dakwaan itu. Why begini dan how itu bagaimana gitu ya. Jadi kalau dalam surat dakwaan itu harus jelas ya, siapa yang melakukan, kapan, di mana, Menurut dan Anda bagaimana. sudah jelas belum, Pak Kudri? Ya, kalau misalnya di dalam surat dakwaan itu
kalau memang sudah memenuhi itu, ya itu sudah memenuhi ketentuan sudah jelas. Atau kalau yang dibilang tadi oleh penasihat hukum obscure libel, misalnya surat pasal yang ditujukan itu sebenarnya tidak cocok dengan apa yang diceritakan itu. Misalnya ceritakan itu pemukulan, ya kan, atau berita bohong, tetapi dakwaannya itu mengenai penipuan dan penggelapan, ya pasti itu udah pasti ini. Tapi kalau misalnya masih dibilang karena ceritanya itu yang mengenai berita bohong menunjuk kepada pasal 14 undang-undang tertentu, saya kira sih ya itu nggak termasuk. Pak Kudri, ini adakah potensi ini seperti dua pasal yang didakwakan kepada Ratna Sarumpait bahwa dia berpotensi membuat keonaran seperti dalam undang-undang hukum pidana kita? Ya ini kan gini, undang-undang itu dibuat tahun 46 ya. Jadi bahasa tahun 46 dengan bahasa tahun 2019 tentu beda. Jadi kita harus ahli bahasa gitu ya. Apa sih konteks waktu keonaran yang dimaksud 46? Tetapi keonaran itu mesti menimbulkan kekacauan. Ya, kekacauan menimbulkan berpotensi tidak itu menimbulkan kekacauan menurut Anda? Ya kalau misalnya sampai itu kan menimbulkan kecurigaan, ya. Tapi kalau sampai kerusuhan, sampai timbul bentrokan, saya kira belum. Ya tapi memang yang mau dituduhkan itu kan sebenarnya adalah kepada aparat yang itu loh. Jadi Mas aparat seolah-olah aparat ini kan sedang petahana itu loh. Saya menilai ya, justru ini kalau tidak cepat polisi mengungkap masalah ini, itu akan kegaduhan luar biasa. Kegaduhan akan luar biasa. Ya, kenapa? Ini kan kalau tidak salah saya, itu beritanya sudah muncul malam hari ya. Besok harinya menjadi perdebatan di WA Group ya, tersebar. Nah, malam hari berikutnya itu sudah ada beberapa orang berkumpul melakukan pertemuan, Pak Kudri ya. Kalau Pak Dwi masih ingat itu di daerah seputar Cikini. Beberapa aktivis-aktivis katanya untuk besoknya melakukan protes. Di depan? Di depan pemerintahan, di depan kepolisian. Ya, itu kan. Dan melakukan aksi lah seperti itu. Nah inilah yang memunculkan bisa dapat berpotensi munculnya kegaduhan. Sebelum saya ke Pak Mahfud, saya akan cross check dulu nih ke Mas Bilhuda. Setujukah dikatakan apa yang dilakukan Ratna berpotensi membuat kegaduhan dan keonaran di tengah rakyat? Sama sekali tidak, karena begini, apa yang disampaikan oleh rekan itu merupakan sebuah asumsi menurut kami ya. Karena hukum ini tidak bisa kita asumsi, tetapi harus berdasarkan fakta yang ada. Artinya kalau hanya baru berpotensi, itu belum terjadi. Nah, sementara delik pasal yang dituduhkan kepada Ibu Ratna Sarumpait ini merupakan pasal delik material. Artinya perbuatan itu belum dapat dihukum sebelum peristiwanya terjadi. Saya akan cross check ke Prof. Mahfud. Prof. Mahfud, Anda merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Di mata Anda sebagai mantan Ketua MK, begitu, apakah apa yang dilakukan Ratna memenuhi unsur dalam Undang-Undang Hukum Pidana bahwa berpotensi membuat keonaran, keributan di tengah rakyat, Pak Mahfud? Ya, tanpa bermaksud mendahului pengadilan, karena nanti kan hakim akan bisa mengungkap itu semua. Kalau saya sih memang sejak awal mengatakan ini layak sudah dibawa ke pengadilan untuk diuji kebenarannya. Bahwa kemudian ada ini dakwaan kabur, ini kalimatnya begitu, itu nanti aja itu ritual di dalam pembelaan. Setiap pembela dalam perkara apapun pasti mengatakan itu tidak benar, itu tidak tepat, selalu begitu. Kalau pasalnya udah tepat dibilang kalimatnya yang salah itu sejak dulu. Maka kita tunggu saja pengadilan karena ini sudah masuk ke proses persidangan di mana nanti bisa saling membuktikan. Fakta-fakta itu tentu saja tidak harus sama persis. Apa sih yang dimaksud keonaran itu? Ya tadi sudah ada yang mengatakan keonaran di tahun 46 dengan sekarang mungkin hanya perbedaan istilah, tapi substansinya sama. Misalnya menimbulkan pertentangan atau kontroversi politik, itu mungkin bisa. Nanti kita lihat saja di tengah-tengah persidangan itu akan muncul para ahli gitu ya. Itu aja kalau saya. Kemudian, jadi persidangan kita uji nanti. Mohon maaf Pak Mahfud, ini banyak kemudian pengamat ahli yang mengatakan bahwa pernyataan Ratna ini adalah kebohongan yang berpotensi memecah belah bangsa.
saya ingin minta pendapat Anda. Kalau misalnya Ratna kemudian tidak dicokok oleh polisi pada waktu itu, apa yang akan terjadi dengan bangsa ini di benak Anda, Pak Mahfud? Oh, kalau dari sudut polisi, saya terus terang salut pada polisi. Karena pada waktu itu kan yang disudutkan polisi. Dianggap membiarkan, dianggap pura-pura tidak tahu. Tetapi polisi ternyata punya peralatan cyber yang sangat bagus. Sehingga diketahui dia ngomong dari mana, kemudian ada di mana, dan sebagainya. Berhubungan dengan siapa, dari jam ke jam, dari menit ke menit. Polisi temukan semua. Sehingga ketika itu polisi lalu mengatakan, sebelum Ratna melanjutkan itunya, nanti akan kami umumkan fakta yang sebenarnya. Karena begitu, polisi pada pagi harinya Ratna mendahului, membuat konferensi pers mengakui kebohongannya itu. Nah, kita lihat itu nantilah di persidangan akan terungkap. Kalau kita mendahului mungkin kurang baik. Baik, nanti saya akan tanyakan ini salah satu tim pengacara, Mas Desmi Hardi, meyakini tidak ada motif politik dari apa yang Ratna Sarumpait lakukan. Betulkah tidak ada motif politik? Kami akan membahasnya saat lagi. Kembali ke Mas Adi. Mas Adi, di bagian mananya yang menurut Anda ini berpotensi membuat keonaran kalau polisi tidak mencokok Ratna? Ya, kan itu kan kejadiannya kan pada bulan, kalau tidak salah ya, September akhir ya. Di mana memang berita-berita yang muncul di media sosial itu ya, yang beredar di WA grup itu muncul postingan wajahnya Ibu Ratna yang lebam. Oke. Lebam, terus matanya sepet lah gitu ya, lebam. Memang kalau dilihat secara kasat mata terhadap penganiayaan itu orang merasa oh iya pasti seketika Momen itu. mana yang kemudian akan mendorong keonaran? Ya karena dia disampaikan ya, dia dianiaya ya. Nah apa namanya kan berkembang di media sosial ya, terus besoknya itu ada konferensi pers yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan bersama BPN ya. Nah di situ kan udah tegang suasana ya, kalimat-kalimat narasi kita tidak boleh lagi melakukan intimidasi, apalagi pada saat itu disampaikan Dan ketegangan ini bisa pecah kalau misalnya. Betul, ya, karena ini 3 Oktober kalau nggak salah itu menjadikan hari anti kekerasan sedunia kalau nggak salah saya itu ya. Nah, malam harinya itu saya juga mendapat informasi dari teman-teman juga ada sebagian orang berkumpul membahas masalah kasus Ratna ini terhadap penganiayaan yang nantinya melakukan semacam ketidakpercayaan lah kepada aparat ya. Ya, artinya kalau Ratna pemerintah. tidak kemudian konferensi pers mengakui kebohongannya, kerusuhan bisa saja terjadi. Bisa saja, dapat terjadi. Oke, Mas Bilhuda, kerusuhan bisa saja terjadi kalau klien Anda tidak mengakui kebohongannya dengan konferensi pers. Pertanyaan kita sejauh mana hasil uji itu ketika Ibu Ratna tidak melakukan konferensi pers, maka akan timbul sebuah kekacauan yang mengakibatkan keonaran atau mengakibatkan korban hilangnya nyawa atau harta benda orang. Karena bahasa onar ini kan jelas bahwa ada sebuah kekhawatiran orang kalau ini tidak dicegah kan gitu. Nah sejauh mana bisa dibuktikan bahwa dengan dicegahnya ini maka sehingga tidak terjadi sebuah kejadian yang tidak diinginkan. Sejauh mana Mas Mas Adi? Rory, kan begini, kan sebelumnya sudah bergerak nih polisi, ya polisi sudah melihat CCTV, baik itu CCTV di rumah sakit, ya Abdi Waluyo ya, nggak salah, CCTV di bandara, ya bandara Bandung ya, terus Hussein Kertanegara dan melihat manifest katanya ada kegiatan internasional di sana. Nah polisi sudah meng-cross check, tidak ada. Clear itu data dari polisi. Dari A sampai Z bohong begitu? Iya, asumsi sementara yang disampaikan oleh polisi tentang penganiayaan itu tidak ada. Tidak juga ditemukan ada semacam penganiayaan, artinya yang disampaikan oleh Ibu Ratna dia diculik diculik ya, baik. Masuk dalam taksi ya, ada 2 orang ada 2 atau 3 orang. Temannya kemudian ya, jalan kaki ke bandara, Bu Ratna dipukuli. Artinya ada perbedaan antara informasi yang disampaikan Ibu Ratna dengan cross check yang dimiliki oleh kepolisian. Sebentar, Mas Bilhuda silahkan. Itulah sebabnya maka dikatakan bohong karena tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan dengan kejadian yang sebenarnya. Itulah sebetulnya makanya dikatakan bohong. Saya sepakat kalau itu.
Tetapi kalau dengan disampaikannya berita ini berpotensi negara ini dalam sebuah kegaduhan, dalam sebuah keonaran yang begitu sedemikian rupanya tercekam perasaan masyarakat. Nah, ini yang kami sama sekali tidak setuju dengan hal itu karena melihat ya, sebentar runtutan peristiwa yang dinamakan onar itu ya kembali lagi berpotensi mengakibatkan terjadi suatu peristiwa-peristiwa baru seperti apakah kerusuhan akan timbul tidak terbendungi lagi, dan kemudian unsurnya jelas bahwa Tahan dulu Mas Ade. Iya, berarti lawyernya tidak mencermati situasi pada saat itu. Ya, begitu banyak media ini kan menjadi berita itu menjadi sorotan media, sorotan media luar biasa sorotan medianya. Semua orang memperbincangkan masalah kasus Ibu Ratna ini. Ya, nah besok harinya baru dia mengakui saya memang hoax, saya lah apa ada kalimatnya, saya lah yang Pembuat hoax terbaik. pembuat hoax terbesar ya. Terbaik atau terbaik terbesar? ya, terbaik ya. Artinya dia mengakui, ya mengakui, dan dia mau minta maaf kepada. Oke. Nah itu, nah kalau ini dia tidak mengakui, sedikit saja tidak mengakui, pasti ada gerakan yang seperti itu, ketidakpercayaan publik, sebagian kelompok publik kepada kepolisian. Betul seperti itu? Kalau tidak mengakui akan ada gerakan kepercayaan publik? kembali lagi itu asumsi. Asumsi ya? Asumsi. Oke. Nah sekarang kita ini kan bicara hukum. Bicara hukum ini apakah kita menitik beratkan suatu persoalan ini kepada sebuah asumsi-asumsi atau kepada fakta? Baik, mohon Mas Bilhuda Kan ditahan faktanya terlebih sudah dahulu. ada. Saya akan ke Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD, Anda sangat berpengalaman begitu untuk menjadi ketua sidang konflik ataupun gesekan karena hasil pemilu. Kalau misalnya ini dari kasus ini Ratna Sarumpait kemudian tidak mengakui kesalahannya, akankah terjadi gesekan di masyarakat, Pak? Menurut Anda dan juga menurut pengalaman Anda? Waktu itu menurut saya sih gesekan di masyarakat kan sudah timbul ya, sudah rame gitu. Sehingga pada waktu itu pun polisi kan sudah disindir-sindir melalui medsos. Polisi jangan diam, ini ada orang karena beda politik dianiaya dan sebagainya. Tapi polisi terus bekerja sampai akhirnya polisi mengumumkan, menemukan faktanya, dan polisi mengatakan, ini saya ulangi, nanti polisi jam 4 akan menjelaskan faktanya. Kira-kira jam 2 Ratna Sarumpait karena sudah tidak bisa mengelak, kan terus mengakui konferensi pers dia, menyatakan bahwa saya berbohong dan sebagainya. Itu fakta. Tidak usah dipersoalkan lagi kebohongan itu. Nah sekarang keonaran. Nah biar hakim aja. Kalau menurut bahasa Indonesia itu keonaran kegaduhan, keributan dan sebagainya. Kalau di kamus besar bahasa Indonesia ya, arti yang kedua itu kan keributan. Saya kira keributan pada waktu itu sudah luar biasa dan orang banyak terkecoh dan sudah saling tuding menuding gitu. Dan itu kalau tidak diungkap, bisa tidak diungkap, nanti akan menjadi ya pada saatnya dia nanti kalau tidak diungkap oleh polisi pada waktu, bisa saja nanti hasil pemilu itu siapapun yang menang itu lalu dikacaukan. Wah itu dulu curang, itu orang yang menganiaya tim kami tidak diungkap. Nah sekarang polisi sudah mengungkap itu. Nah coba kita iya ke pemilu juga nanti kan pada akhirnya. Ini kan yang berperang ini kan tim pemilu kan. Baik, Pak Kudri, Anda setuju? Ada kalau misalnya Bu Ratna tidak mengakui, polisi tidak turun tangan, ada upaya nanti untuk mendelegitimasi hasil pemilu dan juga keributan yang Prof Mahfud tadi sampaikan terjadi bisa menjadi lebih besar. Ya, saya kembali lagi ya, kan di dalam perumusan undang-undang itu tidak ada kata dapat. Ya. Itu dengan dibilang dengan sengaja memberitakan berita bohong, ya, menerbitkan, itu bahasanya di situ ya. Bukan menimbulkan, tapi mungkin menerbitkan pada waktu itu kita artikan menimbulkan keonaran ya. Tapi tekstualnya itu disebut menerbitkan gitu ya. Ya mungkin gitu ya. Nah, kita anggap menerbitkan itu menimbulkan. Ya. Nah, menimbulkan kata itu, Pak Mahfud tadi sudah timbul itu keributan. ya itu makanya bergantung kepada ahli gitu ya. Nah, tadi kan kita bicara potensi. Kalau potensi kan belum terjadi. Tapi kalau Pak Mahfud bilang itu sudah terjadi menimbul gitu ya. Ya itu nanti ya kita lihat pendapat ahli ya. Mungkin ya
saya juga nggak lihat berkasnya. Penyidik itu telah meminta pendapat ahli. Pendapat ahli menyatakan itu seperti dengan Pak Mahfud itu Sudah terjadi. sudah terjadi gitu. Baik. Karena kalau misalnya ditulis dapat itu kita bisa bisa terjadi atau tidak itu Potensial, bisa begitu. potensial kata dapat. Oke. Tapi karena tidak ada kata dapat di dalam perumusan itu, ya kan, yang di itu, jadi ya nanti kita lihat apakah itu maksudnya sudah timbul atau kalau menurut Pak Mahfud ya pendapat Pak Mahfud ya itu sudah timbul. Oke, oke. Ini mungkin saya akan membacakan sedikit pasal 14 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana agar Anda pemirsa mendapatkan konteks dari apa yang tadi kami bahas. Ayat 1, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Inilah salah satu dakwaan yang dikenakan kepada Ratna Sarumpait oleh Jaksa Penuntut Umum. Kami akan membahas kembali dalam Prime Talk, tetaplah bersama kami. Saya ingin minta pendapat Prof. Mahfud. Prof. Mahfud, mungkinkah seseorang yang komit melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum tidak ada motif yang jelas? Saya yakin pasti ada motifnya. Itu kan hal luar biasa dan sangat dramatis ya. Cuma biar pengadilan nanti yang memutus motif itu bagaimana. Cara membuktikannya itu kan gampang aja kalau hakim ya. Begini, saya setuju dengan kuasa hukum dari Mbak Ratna Sarumpait. Mari kita tegakkan hukum dengan baik. Menurut saya ini penegakan hukum udah mulai baik karena sudah mulai dengan dakwaan berlapis gitu ya. Ada primer, subsidiar, lebih subsidiar lagi, itu biasa di pengadilan pakai beberapa pasal gitu. Dan bukan hal baru sama sekali, semua orang sudah tahu itu. Nah, oleh sebab itu kita tunggu pengadilan. Tapi saya ingin memberi catatan 3 hal. Pertama, bahwa ini menimbulkan kericuhan paling tidak. Itu kan sudah terjadi, bisa dilihat medsos hari itu, dan polisi pasti punya bukti, kejaksaan punya bukti gitu. Orang saling tuding lalu menghujat polisi, katanya polisi ini kok diem aja. Bahkan misalnya, minta maaf saya masih punya ininya, Fahri Hamzah misalnya mengatakan polisi harus cepat bertindak, Ratna dianiaya kan gitu. Begitu polisi mengumumkan, besok dia marah, lo kok cepat sekali katanya. Nah begitu tuh kan menimbulkan kontroversi di antara dia sendiri aja kontroversi, apalagi dengan orang lain. Saya waktu itu juga tertipu loh. Saya mau nengok Ratna Sarumpait karena membaca medsos Twitternya Rachel Maryam Fadlizon. Saya baca, oh ini saya mengutuk, ini biadab karena perbedaan politik orangnya ya begitu. Saya men-Twitter begitu gitu. Tetapi kemudian ada berita bahwa ini bohong. Nah, ini saya pun tertipu kan. Dan banyak yang tertipu. Lalu yang kedua misalnya Amin Rais CS dan Pak Prabowo kan juga mengaku ditipu. Begitu tahu Ratna Sarumpait begitu kan dia konferensi pers mereka. Kami katanya ditipu. Sampai Amin Rais karena merasa ditipu tidak mau datang kan ketika dipanggil polisi. Lalu kita ya berteriak, datang dong jelaskan bahwa ditipu gitu. Ternyata sesudah dipanggil di polisi lalu dia memuji-muji polisi, baik saya dikasih nasi gudeg dan sebagainya itu. Padahal tadinya mengancam kan begitu. Kan begitu aja sebenarnya. Kemudian yang ketiga, ingat, Ratna Sarumpait itu ditangkap di pesawat ketika akan terbang gitu. Sehingga ini juga jadi pertimbangan dari keseluruhan drama itu. Dikiranya polisi tidak tahu dia sudah ada di dalam pesawat. Begitu sudah mau take off kan, sudah duduk enak, didatangi, diambil. Nah, itu juga pertimbangan dari keseluruhan drama itu. Tetapi kita harus juga menghargai hak-hak Mbak Ratna. Kita lihat aja deh pengadilan bagaimana berjalannya ini. Baik, Prof. Mahfud terima kasih atas waktunya dan juga atas kebersamaan Anda bersama kami di Prime Talk. Sampai jumpa, Prof. Saya akan ke Pak Kudri sekarang. Mungkinkah orang-orang yang disebut Ratna dalam yang disebut jaksa dalam dakwaan juga nantinya akan terseret hukum, Pak Kudri? Bergantung Ininya nanti faktanya bagaimana. Apakah orang-orang yang disebut namanya itu dari pertama dia tahu bahwa itu bohong. Kalau dia tidak tahu, seperti yang tadi disampaikan Prof. Mahfud dan juga seperti yang disampaikan oleh tokoh-tokoh itu bahwa mereka pun juga ditipu, bisa nggak mereka kena? Kalau itu tidak menurut saya, karena unsur dengan sengajanya nggak masuk. Jadi setiap tindak pidana walaupun tidak disebutkan dengan sengaja, jadi itu unsur offset dengan sengaja itu. Jadi itu willen and witten itu dia harus
terpenuhi. Akhirnya maksudnya dia mengetahui dan menginginkan perbuatannya itu. Gitu, Tapi ya. menurut Anda sampai mana orang-orang ini tidak tahu? Atau jangan-jangan mereka tahu tapi mengaku tidak tahu? Nah itu bergantung nanti pembuktiannya di mana gitu loh ya. Nanti Oke. di pengadilan kan kalau mungkin di penyidik ya dia itu Mas bisa Ade. bisa dia berbukti. Tapi kalau di pengadilan itu kan di cross examination gitu loh. Baik. Ini nanti ketahuan kalau apakah dari pertama orang-orang yang dari sebut itu tahu atau tidak itu ketahuan nanti di persidangan. Nanti saya akan tanyakan ke Mas Ade dan juga ke Mas Bill terkait dengan orang-orang yang disebut dalam dakwaan, apakah mereka bisa terseret hukum dikarenakan ada WhatsApp Ratna ke Rocky Gerung, kemudian itu semua diikuti oleh banjir tweet dari pendukung dari BPN yang menyayangkan atau menyesalkan tindakan dugaan penganiayaan ini kepada Ratna. Kami akan segera kembali membahasnya sesaat lagi. Saya akan kembali ke Mas Ade. Haruskah Ratna menanggung ini sendirian, Mas? Ya nanti memang tergantung dari perjalanan persidangan ya, apalagi nanti itu ada materi tentang saksi ya. Nanti akan bisa jadi akan terungkap ya. Pertanyaan yang disampaikan nanti oleh majelis hakim, oleh JPU ataupun dari kuasanya ya, kita akan terungkap sedetail mungkin. Ini akan berarti tergantung dalam persidangan. Ya, yang jelas mens rea-nya yang dilakukan oleh Ibu Ratna ini ada dan itu Mens rea adalah motif. Nah, niat melakukan kebohongan ini ada. Kenapa? Sudah ada pengakuan. Dia melakukan konferensi pers, ya kan? Nah, Oke. dia mengatakan dirinya sebagai bohong yang sempurna ya. Kebohongan yang terbaik atau sempurna. Atau apalah gitu. Artinya baik, dia mengakui. baik. Nah, Mas Bill, kalau menurut Anda, apakah Bu Ratna akan menanggung ini sendiri? Atau Anda ingin nanti Ibu Ratna akan cuap-cuap juga di persidangan? Kembali lagi kalau saya berbicara konteks hukum ya, bahwa hukum pidana ini tidak mengenal perbuatan bisa diwakilkan. Tetapi dalam hukum pidana itu hanya mengenal penyertaan. Kalau dia memang betul terbukti turut serta, bisa saja berpotensi untuk Bu Ratna selama ini bicara pada tim kuasa hukum bagaimana? Dia sendiri? Dia sendiri. Atau memang ini concerted effort? Concerted Dia sendiri, jadi dia tidak pernah melibatkan ada pihak lain yang mendesain skenario perbuatan itu. Oke. Jadi secara logika saja, kalau memang dia melibatkan pihak-pihak tertentu, nggak bakal sedemikian rupa persoalan yang timbul kan gitu. Tetapi ini memang kami yakini bahwa muncul dari Ibu RS ini sendiri dan Baik. memang tidak ada pelibatan pihak-pihak tertentu. Dan motifnya pun Anda mengatakan tadi juga tidak ada motif. Tidak, sepanjang dalam konteks hukum ya. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan tadi bahwa apakah berpotensi akan timbul. Wah, ini tadi di segmen 1, segmen 2, Mas. Nah, Kita sudah berganti segmen. Jadi soal keonaran kita selesaikan tadi di segmen 1, segmen 2. Oke. Saya sekarang akan beralih ke pertanyaan yang lain. Oke. Apakah kemudian ini akan menyeret orang-orang yang lain? Kalau tadi Anda mengatakan ini menunggu persidangan, tapi betulkah tidak ada orang-orang yang mendesain ini secara skenario di balik Bu Ratna Sarumpait? Berdasarkan keyakinan kami secara hukum kami pastikan tidak ada. Tidak ada. Mas Ade setuju ini tidak ada? ya nanti kita Secara lihat hukum aja, ya, kita konteks lihat hukum aja. ya. Karena juga sebagian orang yang disebut nama-nama disebutkan dalam surat dakwaan ini bisa juga dia memanfaatkan situasi ini untuk nilai politis ya. Jelas narasi-narasi yang dibangun dalam postingan-postingan tersebut ya. Semacam ya katakanlah memprovokasi ya, diduga memprovokasi kalimat-kalimatnya atau menyudutkan institusi kepolisian ya, atau juga menyudutkan pemerintahan hari ini. Baik. Gitu, ya kan? Jadi itu kan bisa juga menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Pak Kudri, terakhir untuk Anda, apa harapan Anda terkait dengan persidangan? Nantinya akan ada eksepsi, kemudian nanti pasti persidangan sampai dengan vonis, apa yang Anda ingin Begini sampaikan? ya, saya mau mengatakan apakah ada pihak lain, tergantung kepada dakwaan. Kayaknya dakwaan itu tidak ada pasal 55 ya. Jadi dalam kasus ini Pasal 55 itu penyertaan. Jadi bukan dilakukan oleh sendiri, ada beberapa pihak. Tapi karena saya juga nggak tahu ya, saya mesti tanya ke penasihat hukumnya
ada nggak dikaitkan dengan pasal 55 KUHP? Kalau nggak ada, pasti itu tidak sendiri. Nah sekarang ekspektasi saya tentu ya kan, ini kan karena kita Singkat saja, Pak. ya ini untuk kita pelajaran demokrasi ya kita ya demokrasi jangan kita mencederai demokrasi dengan hal-hal Baik, seperti kita nanti tunggu saja eksepsi dari tim kuasa hukum, Mas Bill, dari Ratna Sarumpait akan seperti apa, atau bantahan dari Ratna Sarumpait seperti apa, dan juga kita pasti akan menunggu seperti apa perkembangan dari persidangan ini. Saya Rory Asyari undur diri, terima kasih.